Saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Nusantara sebagai nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pro kontra pun langsung menyertai penetapan nama tersebut. Nusantara dinilai mewakili semangat keberagaman Indonesia yang multikultur. Namun ada pula yang menyayangkan karena penetapan nama Nusantara ini dinilai tidak melibatkan masyarakat secara luas. Rancangan undang-undang mengenai ibu kota baru sudah disahkan menjadi undang-undang di panja DPR. Dari 8 fraksi, hanya satu yang tidak setuju dengan alasan belum menjadi hal yang prioritas pemindahan ibu kota di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, anggaran yang dikeluarkan pun tidak main-main besarnya. 466 triliun rupiah yang dimana setengah dari anggaran tersebut diambil dari dana APBN. Bahkan penamaan Nusantara yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo tidak luput dari pro dan kontra. Pemerintah akhirnya menetapkan Nusantara sebagai nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat bersama Panitia Kerja RUU Ibu Kota Negara DPR RI pada 17 Januari lalu. Dasar pertimbangan pemilihan nama Nusantara karena sudah dikenal sejak lama dan dinilai ikonik di mata internasional. Sebelumnya pemerintah telah menerima 80 calon nama ibu kota baru. Namun akhirnya pemerintah memilih nama Nusantara setelah meminta pertimbangan ahli bahasa dan sejarah. Jadi Nusantara itu sebuah konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan itu. Dan ibu kita Indonesia dengan nama itu mengungkapkan realitas tadi. Dan inilah desain Istana Ibu Kota Nusantara karya seniman Nyoman Nuarte. Nantinya, istana berarsitektur Garuda ini akan dibangun di lahan seluas 100 hektar di Kabupaten Penajam, Pasar Utara. Pembangunan Istana Garuda akan menandai tahap pertama mega proyek Ibu Kota Negara. Bahwa Ibu Kota Negara sebagai identitas bangsa, ya, tidak hanya memindahkan kota seperti yang diarahkan Bapak Presiden, tapi adalah identitas bangsa untuk kemajuan peradaban Indonesia ke depan. Yang kedua, keberlanjutan kota tersebut. Jadi kita ingin mendapat kota, ibu kota yang friendly, ya, memperhatikan lingkungan, memperhatikan kebencanaan sosial, ya, dan ekonominya, itu keberlanjutannya. Yang penting lagi, yang ketiga adalah ini kota bukan untuk generasi saat ini, tapi kota untuk generasi yang akan datang. Jadi kota harus menunjukkan kecerdasan, kemudian modern, dan juga internasional standar. Bagi masyarakat Kalimantan Timur, pemilihan lokasi ibu kota baru di Penajam, Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Nama Nusantara yang dipilih Presiden Joko Widodo juga dinilai tepat karena mencerminkan semangat keberagaman di tanah air. Dan Bapak Presiden telah memberikan penamaan Ibu Kota Negara dengan nama Nusantara. Saya kira ini nama yang luar biasa, tepat, karena bisa menjadi nama pemersatu seluruh etnis yang ada di Nusantara. Dan saya kira ini nama yang tidak menimbulkan pro kontra dan bisa diterima oleh seluruh suku yang ada di Kalimantan Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Itu kan nama yang bagus tuh, sangat nasional sekali kan. Tentu Penajam Pasir Utara sudah di dalamnya, ya. Namun ada pula yang mempersoalkan pemilihan nama Nusantara. Sejarawan J.J. Rizal menyayangkan proses penetapan nama Ibu Kota Negara Nusantara karena dinilai tidak melibatkan partisipasi publik secara luas. Ini yang membuat cerminan kata Nusantara yang dipilih oleh Pak Jokowi itu lebih terlihat cerminan dari periode Nusantara di masa Majapahit yang melihat bahwa negara di luar dari ibu kota wilayah Majapahit itu yang disebut Nusantara itu sifatnya subordinatif gitu. Dengan begini kita bisa nyatakan yang terlihat, tercermin, yang bergema pada nama Nusantara yang dipilih oleh Pak Jokowi itu justru Nusantara yang ditolak oleh para pendiri bangsa kita pada awal abad ke-20.
Kita harus ingat bahwa pada awal abad ke-20 para pendiri bangsa kita itu menghidupkan kembali kata Nusantara yang sudah mati selama 500 tahun. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait nama ibu kota Nusantara yang menuai perdebatan? Ya saya sih setuju-setuju aja ya Nusantara ya gitu, karena kan Nusantara itu kan ibarat ya nama nasional ya gitu. Nama Nusantara ya lebih bagus juga, jadi biar ini jadi ya apa tuh, jadi kecakup semua ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Ya mungkin akan ada, sudah lama kita memiliki ibu kota Jakarta, nanti juga akan penyampaiannya ke negara lain kan seperti apa, sosialisasinya seperti itu kan, butuh proses juga seperti itu. Kenapa harus diganti namanya seperti itu? Apalah arti sebuah nama? Begitu menurut pujangga Inggris William Shakespeare. Namun Nusantara yang dipilih menjadi nama ibu kota negara baru tentu bukannya tanpa arti. Semoga ibu kota Nusantara bisa menjadi magnet pemerataan pembangunan sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah. Tim Liputan 6 melaporkan.